Iya, Pak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. Ketemu lagi. Iya, kita sekarang masih melakukan ibadahnya secara online melalui via Zoom. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan hari ini kurasa berbahagia. Sambil tepuk tangan ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tema kita yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga yang kudus, selamat pagi Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalau boleh
Bapak untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan pimpin ibadah online kami ya Bapak dari awal sampai ujungnya. Kiranya Tuhan mau sertai guru-guru dan kakak-kakak yang akan mengajar. Kiranya apa yang diajarkan sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, doa yang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau masih memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pasukan. Silakan pasukan. Pasukan suaranya kecil. Ya, halo anak-anak. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Pagi-pagi kita nobar. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Baik. Iya, anak-anak. Sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah bangunkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin pada hari ini belum bangun, tolong Tuhan bangunkan. Sehingga mereka dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, cerita pada pagi hari ini judulnya adalah Tuhan Yesus diurapi di Betani. Tuhan Yesus diurapi di Betani. Nah, sebelum anak-anak kita mendengarkan cerita, terlebih dulu Bapak minta anak-anak untuk menuliskan bentuk ucapan syukur yang terbaik. Tahu bentuk ucapan syukur? Suatu contoh gini,
Makanya contohnya bentuk ucapan syukur saya akan memberikan hadiah kepada teman saya yang berulang tahun. Halo anak-anak. Ya, Pak. Ya, sebelum Bapak cerita, Bapak minta anak-anak untuk menuliskan bentuk ucapan syukur yang terbaik. Satu contoh bentuk ucapan syukur saya akan memberikan kado ulang tahun, banyak mobil-mobilan, seharga 1 juta kepada teman saya. Itu contohnya. Atau juga saya akan mendoakan mama papa saya setiap pagi hari. Nah, atau saya akan pergi ke sekolah minggu setiap minggu tanpa absen. Ya, waktunya 1 menit dari sekarang. Tulis berapa, Pak? Tulis di buku tulis masing-masing. Maksudnya berapa? Hah? Berapa, Pak? Minimal 1. Nggak usah banyak-banyak, 1 aja belum tentu kok. 1 aja. Tulis 1. biasa. Tulis biasa aja. Tulis biasa saja. Lalu Pak, aku ambil buku tulisan loh. Ayo, waktunya tinggal beberapa detik. Sudah, Pak. Udah? Ya, kalau udah sekarang disimpan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Ya. Judul ceritanya adalah Yesus diurapi di Betani. Nah, anak-anak, 6 hari sebelum Paskah, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betani. Tahu Betani? Tahu. Betani adalah kota kecil tempat Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati oleh Yesus. Nah, anak-anak, setelah Yesus sampai di Betani, maka disambut oleh Maria dengan perjamuan makan. Di situ ada murid-murid Tuhan Yesus. Setelah itu, dengan tergopoh-gopoh, Maria datang membawa botol yang berisi minyak wangi, yang namanya adalah minyak narwastu. Banyaknya itu setengah kati. Setengah kati itu beratnya kira-kira 12 ton. Jadi 1,5 kilo lebih. Nah, kemudian minyak wangi yang mahal tadi untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Setelah selesai dibasuh, maka kaki Yesus diseka atau dilap dengan rambut Maria. Anak-anak tahu kan? Enggak.
tentang minyak narwastu. Minyak narwastu adalah minyak wangi yang sangat mahal, yang biasa dipakai untuk orang mati. Jadi harganya mahal sekali. Nah, setelah Maria meminyaki kaki Yesus, kemudian kaki Yesus diseka atau dilap dengan rambut sebagai pengganti kain atau anduk. Nah, tentu saja anak-anak, ruangan itu menjadi wangi sekali. Wangi sekali. Apalagi rambut Maria yang terurai, kemudian dipakai untuk mengelap kaki Yesus yang sebelumnya diminyaki dengan minyak narwastu, maka seluruh ruangan itu menjadi wangi sekali. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi anak-anak, di situ ada Yudas, murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Dia bilang dengan nada yang tinggi, "Hai Maria, apa-apaan itu? Minyak itu kan sangat mahal sekali. Jadi minyak itu bisa kita jual, kemudian kita bagi-bagikan kepada orang miskin." Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yudas Iskariot itu sebenarnya tidak menggambarkan bahwa dia itu mencintai orang-orang miskin. Tetapi karena di balik itu ada kepentingan yang tersembunyi. Atau ada batu di balik udang. Salah ya. Ada udang di balik batu. Kenapa anak-anak? Karena Yudas Iskariot ini adalah orang yang licik. Dia adalah koruptor, suka mengambil uang yang dipegangnya untuk kepentingannya sendiri. Jadi seandainya minyak tersebut dijual, maka dalam hati Yudas, dia akan mendapatkan uang itu sebagian. Jadi tidak tulus untuk orang-orang miskin, tapi memikirkan kepentingan pribadinya sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar perkataan Yudas yang demikian, maka Tuhan Yesus kemudian berdiri, berkata kepada Maria, "Biarkan Maria melakukan hal itu untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan ditangkap dan tidak akan bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Maria adalah bentuk ucapan syukur yang terdalam. Dia memberikan yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Bahkan dia merelakan rambutnya yang terurai, yang indah, untuk menyeka kaki Yesus. Anak-anak tahu, rambut adalah mahkota
bagi kita semua, apalagi bagi seorang wanita. Dia rela melakukan semua itu karena sebagai bentuk ucapan syukurnya. Apa bentuk ucapan syukurnya? Karena saudaranya yang bernama Lazarus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka sebagai bentuk ucapan syukur, Maria melakukan semuanya itu. Nah, anak-anak di rumah juga banyak dapat melakukan pengucapan syukur. Nah, kalau kita membayangkan bahwa bentuk ucapan syukur itu selalu dalam bentuk uang, tidak selalu. Anak-anak dapat melakukan berbagai hal. Contohnya banyak persembahan diri. Anak dapat memberikan diri, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk orang-orang yang memerlukan. Suatu contoh pamannya di rumah. Anak-anak membantu kerepotan orang tua, itu sudah sebagai bentuk ucapan syukur. Anak-anak menolong temannya yang jatuh, itu sudah bentuk ucapan syukur. Pak Sukan, mau Anak-anak nanya nggak Pak Sukan? temannya yang sakit, itu sudah termasuk bentuk ucapan syukur. Pak Sukan, Jadi, kalau seorang sekolah minggu, misalnya dia sakit gitu ya, baru sembuh, bisa nggak dia mengucap syukur, ucapan syukurnya, aku nanti kalau besar jadi guru sekolah minggu, bisa nggak? bisa juga, itu persembahan waktu. Jadi, suatu contoh, ada seorang anak sekolah minggu sakit. Dia berucap, Tuhan sembuhkan saya. Nanti saya kalau sembuh akan melayani Tuhan. Saya mau menjadi pendeta. Wah, bisa. Saya akan menjadi guru sekolah minggu. Bisa. Jadi banyak bentuk ucapan syukur. Tetapi apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, harus diucapkan dengan tulus dan harus dilaksanakan. Jangan, Tuhan, nanti kalau saya sakit, saya akan menjadi guru sekolah minggu. Setelah sembuh, nggak pernah ke sekolah minggu. Sekolah minggunya ogah-ogahan. Sekolah minggu online nggak buka video. Nah, itu berarti tidak konsekuen dengan ucapannya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi inti dari cerita ini adalah mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang tertulis di dalam ayat hafalan. Nah, kita cari ayat hafalan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika berapa, Pak? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Ada yang bisa membacakan? Aku deh. Ayo, silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita mengucap syukur bukan karena dalam saat senang, tapi saat susah kita juga dapat mengucap syukur. Nah, anak-anak, cerita tadi terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 18. Akan Bapak bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betani, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak wangi narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan ada selalu pada kamu." Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal Bapak sudah menyuruh anak-anak untuk menuliskan bentuk ucapan syukur. Coba ada yang bisa memperlihatkan yang ditulis tadi? Halo? Bisa, Pak. Aku tulisnya di belakang buku ini ya, Pak? Udah, baca aja, baca. Lalu berdoa, karena Tuhan telah memberi kesehatan dan memberi nafas kehidupan. Selalu berdoa. Ada lagi? Siapa lagi? Saya akan selalu memberikan kasih pada semua orang. Ya, ada lagi? Leonel. Ada lagi? Coba. Leonel. Oke, bersyukur atas akal budi dan berkat yang diberikan oleh Allah. Ya. Nyambung nggak dengan cerita Bapak tadi? Nyambung nggak? Nyambung, Ya, Pak. anak-anak. Nyambung. Jadi bentuk ucapan syukur itu tidak hanya berupa uang, tetapi bisa tenaga, bisa waktu, bisa pikiran. Anak-anak bisa mengucap syukur. Saya nanti kalau sudah besar akan menjadi guru sekolah minggu. Bagus. Saya nanti kalau sudah besar akan menjadi seorang pendeta. Bagus. Nah, Pak Suka bisa nanya enggak, Pak? halo, apa? Bisa nanya enggak? Boleh, ayo. Gini Pak Sukan, kan siapa namanya perempuan itu apa siapa? Maria ya? Ya. Dia kan memberikan minyak narwastu yang mahal banget gitu, mahal sekali itu, bisa 5 juta 10 juta mungkin. Kenapa dia mau ya dilakukan kepada Yesus? Kenapa? Kira-kira apa yang dibalik itu kok bisa dia memberikan yang mahal banget gitu? Apa yang dilakukan Maria? Memberikan minyak wangi yang ditumpahkan kepada kaki Yesus, dibasuh ke kaki Yesus, bahkan dilap, diseka dengan rambutnya yang indah.
itu adalah sebagai ungkapan syukur yang terdalam. Karena apa? Saudaranya yang bernama Lazarus itu meninggal. Kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, maka ia mengucap syukur. Oh, Karena saudaranya iya, meninggal. iya. Jadi Saudara yang udah meninggal. 4 hari itu ya udah dikubur ya. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia mengucap syukur. Mengucapkan syukurnya bukan abal-abal, bukan hanya sekedar mengucap syukur, tetapi yang paling baik. Mantap ya. Iya. Kalau cerita itu kan pasukan kan 4 hari 4 malam mungkin udah bau ya. Tapi itulah kekuatan Tuhan Yesus itu. Bangkit ya. Setelah di rambutnya yang terurai tadi dipakai menyeka kaki Yesus, maka dibebaskan ke belakang. Dengan serta-merta bau tadi memenuhi ruangan itu, ruangan tempat perjamuan makan itu yang diadakan oleh Marta. Itu adalah bentuk ucapan syukur Maria atas kesembuhan saudaranya yang bernama Lazarus dari antara orang mati. Nah, anak-anak, pesan cerita pada hari ini adalah kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Apa yang dapat kita berikan? Bisa barang, bisa diri kita, bisa pikiran, bisa tenaga. Semoga anak-anak dapat melakukan di tengah-tengah keluarga, di dalam hidup sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masih banyak yang belum menghidupkan video ya, anak-anak ya. Terima kasih pasukan untuk firman Tuhannya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan atau celengan, kalau adik-adik udah buat celengannya. Lalu diberikan ke guru sekolah minggu atau ke bendahara majelis jemaat Ibu Wahyuni Cahyadi. Nah, kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rukmini. Silakan Bu Rukmini. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah kita tadi memberi persembahan, ya, persembahan dari orang tua yang seharusnya anak-anak yang sudah besar bisa menyisihkan uang jajan yang diberikan papa mama saat kalian di rumah atau saat kalian di sekolah. Ya, kalau yang batita balita belum, jadi minta dari papa atau mama. Tapi ibu minta untuk anak-anak kelas kecil, kelas besar, ya tolong diusahakan menyisihkan uang jajan
untuk persembahan hari Minggu. Oke? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, Kau izinkan kami untuk kami boleh memberi persembahan yang berasal dari Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus memberi berkat-Mu melalui kedua orang tua kami masing-masing. Sehingga orang tua kami dan kami boleh terus semangat di dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna, Tuhan mau kabulkan mana yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kembali Sungai Sukacitamu. Kita tepuk tangan ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Penuh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, memuji setiap waktu, sebab sungai cita-citamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Tengok Tuhan dalam kehidupanku. Menangimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya yang membuat suka citaku penuh. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu setiap waktu, sebab sungai cita-citamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kebenaran-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya, sebelum mengakhiri ibadah kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Esti. Silakan Bu Esti. Ya, baik anak-anak, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah Ibu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau pada hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami juga boleh belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Tuhan Yesus, kami sebentar akan berpisah satu dengan lain, akan undur dari pertemuan Zoom ini. Kiranya Tuhan berkati dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan untuk sekolah Minggu kembali di gereja. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak-Mu
Biarlah kami, baik bagi Bapak Ibu guru sekolah minggu, baik kami sebagai papa mama, baik kami sebagai teman-teman, kiranya Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Ajar kami untuk bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, dan kiranya Tuhan, biarlah wabah corona di bumi ini segera berlalu ya Tuhan, hingga kami boleh merindukan kembali kerinduan kami untuk sekolah minggu di GKI Rengas Dengklok boleh berjalan seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kami semua kesehatan. Tuhan, ampuni jika terselip dosa sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Masa. Silakan Bu Masa. Oh iya. Oke, anak-anak, terima kasih Kak Ebi dan Ibu Rukmini. Sebelum menyampaikan beberapa pengumuman kepada kita semua, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan dengan baik sekolah minggu kita pada hari ini, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah setia mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan Ibu melihat anak-anak juga mengikutinya dengan baik, tidak bercanda dan tidak ngobrol. Semoga semuanya dan seterusnya tetap tertib di dalam ibadah. Ya, walaupun tadi ada beberapa yang tidak membuka kamera ya, tapi nanti diharapkan untuk kedepannya anak-anak bisa membuka kamera supaya guru-gurunya juga menghilangkan rasa kangen kepada anak-anak ya, dan kepada teman-teman. Oke anak-anak, pengumuman untuk pertama yaitu sekarang kita sudah masuk di bulan Februari ya, dan sebentar lagi kita akan merayakan. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa yang kita rayakan ke depan ini? Beberapa bulan lagi, berapa minggu lagi? Paskah. Iya, betul sekali, Paskah ya. Nah, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Namun sebelum kita memperingati Paskah, ada beberapa minggu atau hari-hari raya besar yang diawali dengan sebelum masuk ke minggu Prapaskah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Perayaan apa yang kita rayakan, anak-anak? Jumat. Ayo, Ibu ngetes ini udah pernah Ibu kasih tahu tahun yang lalu. Merayakan apa, hari besar apa? Sebelum kita masuk di dalam masa Prapaskah. Hari Rabu pelaksanaannya, apa namanya? Rabu Abu. Iya, betul sekali ya. Untuk mengawali Minggu Prapaskah, kita mengawali dengan kebaktian Rabu Abu ya. Itu nanti kalau ada ibadah di gereja, anak-anak juga boleh ikut. Biasanya itu kalau Rabu Abu ada ibadahnya. Dan nanti juga biasanya apa ya, yang Rabu Abu ada pengolesan abu ya. Biasanya seperti itu. Nah, anak-anak itu awal dari Prapaskah. Nah, lalu minggunya itu kan hari Rabu, minggunya adalah Prapaskah pertama. Ya, Prapaskah dicoba anak-anak diingat-ingat supaya tidak tiap tahun diingatkan ya. Prapaskah pertama, Prapaskah kedua, Prapaskah ketiga, Prapaskah keempat, Prapaskah kelima, Prapaskah keenam. Nah, di Prapaskah keenam itu disebut minggu apa?
Pentakosta bukan? Bukan, belum sampai ke Pentakosta, yaitu yang suka ada palem, hari Minggu Palem. Iya, betul sekali ya. Anak-anak perlu tahu juga ya hari-hari raya gerejawi. Jadi itu Minggu Palem atau Palmarum itu minggu ke-6. Nah, setelah itu kita ngapain ada palem-palem itu ceritanya menyambut Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem. Sehingga nanti ada palem-palem disambut dengan daun palem dan juga dihampari nanti kain-kain di bawah sebagai penghormatan kepada Yesus Kristus yang masuk ke Yerusalem. Nah, setelah itu anak-anak, hari apa lagi setelah itu setelah hari palem? Apalagi hari itu? Bukan di hari Minggu pelaksanaannya. Kamis Putih. Iya, betul sekali. Kamis Putih. Nah, ini nanti saya tidak tahu apakah ada kebaktian atau bergabung dengan YKB. Setelah Kamis Putih, akhirnya Kamis Putih itu makan bersama murid-muridnya yang terakhir kali ya. Perjamuan terakhir ya. Yesus dengan murid-muridnya mereka makan bersama. Lalu besoknya hari Jumat Agung. Ya, betul sekali. Jumat Agung yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Jadi hari kematian Tuhan Yesus. Nah, setelah itu emang ada Sabtu Sunyi tapi jarang ya. Nah, setelah itu berapa hari kemudian? 3. Hari apa? 3. 3 hari kemudian yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus atau hari Minggu itu jatuh pada tanggal 17 April. Ya, itu nanti hari Paskah itu. Hari Paskah itu jatuh pada tanggal 17 April. Nah, anak-anak, di dalam hari Paskah ini, kalau Paskah itu artinya Tuhan Yesus sudah menang ya, sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya kita bersukaria, kita bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut yang sudah dikubur di dalam kuburan selama 3 hari. Nah, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu? Tentu saja kita bergembira, bersukacita ya. Nah, jadi nanti kita merayakan hari Paskah untuk anak-anak sekolah minggu maupun umum. Dan kita sebagai sekolah minggu secara khusus nanti ada perayaan Paskah ya. Jadi nanti kita lewat virtual Zoom dan tentu saja nanti banyak kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu karena kita bersukacita nanti ada tarian, ada vokal grup dan ada yang lain-lainnya. Nanti guru-guru sekolah minggu akan melatih anak-anak di dalam kegiatan-kegiatan untuk menyambut Paskah. Ya, anak-anak diingat-ingat ya. Jadi nanti anak-anak itu udah tahu hari-hari raya gerejawi. Nah, anak-anak itu aja yang Ibu sampaikan karena tidak ada pengumuman lain. Mungkin nanti minggu depan kita akan mengikuti, bukan mungkin lagi, tapi kita mengikuti ibadah Zoom ya. Kita ikuti Zoom lagi karena sementara ini kita tidak memakai Bina Warga. Nah, karena pandemi masih tinggi, belum turun, maka kita selalu melaksanakan ibadah secara online lewat virtual Zoom. Ya, itu aja yang Ibu sampaikan. Barangkali Bapak Ibu guru ada yang mungkin saya lupa untuk menyampaikan, silakan kalau ada yang lupa. Adakah Bapak Ibu guru tambahan? Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Kak Ebi dan Ibu Rukmini. Terima kasih. Terima kasih Bu Masa untuk pengumumannya. Adik-adik, sekarang sudah selesai untuk ibadah online kita pada minggu ini. Untuk minggu depan ditunggu ya kehadirannya. Ya, selamat hari Minggu. Foto bersama.